saya Ainun Sri Diva, saya berasal dari kelas 2023B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian teori sastra, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sastra. Jadi sastra adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra merupakan bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Pada dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena karya sastra dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran-kebenaran hidup, walau dilukiskan dalam bentuk fiksi teori. Teori sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Sejalan dengan perkembangan karya sastra, maka teori sastra juga turut berkembang dengan kerangka tertentu. Setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkap makna yang ada di dalam sebuah karya sastra. Teori sastra ini terdiri dari dua bentuk, yakni orality lisan dan literasi tulisan. Nah, apa itu orality dan literasi? Yang pertama, orality atau lisan merupakan sastra yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan ada kaitannya dengan budaya. Contohnya seperti wayang. Yang kedua, yaitu literasi atau tulisan, yaitu suatu bentuk yang mencatat peradaban baru, contohnya yaitu aksara dan Arab Melayu. Adapun susastra ialah sastra yang indah atau tinggi mutunya. Di sisi lain, kesusastraan merupakan nilai atau kadar sastra, sedangkan kesusastraan adalah kumpulan karya sastra atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Nah, susastra ini menurut teori kesusastraan ini memiliki dua unsur, yaitu yang pertama ada unsur keindahan, kemudian ada unsur manfaat. Yang pertama adalah unsur keindahan, yaitu suatu bentuk sastra yang mampu memberikan keindahan bagi pembacanya. Dikatakan estetis atau indah jika organisasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu memenuhi syarat-syarat keindahan. Adapun syarat-syarat keindahan tersebut adalah keutuhan unity, keselarasan harmoni, keseimbangan balance, dan fokus atau focus. Yang kedua yaitu unsur manfaat, itu berupa fungsi rekreatif, yaitu untuk memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembacanya. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi pembacanya. Ketiga, fungsi moralitas, yaitu juga memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral baik atau buruknya suatu moral tersebut. Susastra hadir di tengah-tengah masyarakat itu memiliki fungsi untuk pagar budaya atau kelestarian budaya. Di dalam karya sastra ini ada 4 cara pandang orang melihat karya susastra. Yang pertama yaitu mengaitkan susastra itu dengan pengarangnya, ini disebut dengan struktural genetik. Yang kedua yaitu pembaca tidak perlu tahu siapa pengarangnya, ini disebut dengan pendekatan objektif. Dan yang ketiga yaitu mengaitkan kesusastraan dengan peristiwa yang ada pada masanya. Dan yang keempat yaitu membandingkan karya sastra dengan karya sastra yang lainnya. Baik, sekian dari saya mengenai teori sastra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.